Guess I'm just a playdate to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang inovasi di bidang penciptaan lingkungan pendidikan Islam. Nah, sebelum kita masuk pada penciptaan lingkungan pendidikan Islam, perlu kita pahami dan kita ketahui dulu apa pengertian inovasi itu dan untuk apa adanya inovasi itu sendiri. Nah, kalau pengertian inovasi itu yaitu sebuah upaya dalam menemukan dan melakukan yang baru dan belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, yakni segala bentuk tindakan atau usaha kreatif dalam melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam, baik kurikulum, materi maupun metode dan perangkat-perangkat sistem pendidikan Islam lainnya. Nah, apa sih tujuan diadakannya inovasi? Adanya inovasi itu apa tujuannya? Tujuan utama inovasi itu berusaha untuk meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana. Nah, termasuk juga struktur dan prosedur organisasi pendidikan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya hubungan lingkungan dan pendidikan. Nah, di sini apa saja hubungan lingkungan dan pendidikan itu? Yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar anak didik, baik berupa benda-benda, peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kepada anak dan lingkungan di mana anak-anak tersebut bergaul. Pendidikan Islam itu lingkungan yang bagaimana, yaitu segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang dapat digunakan atau berfungsi sebagai pengembangan kegiatan pendidikan Islam. Nah, kenapa sih hubungan antara pendidikan dengan lingkungan sosial itu sangat penting? Karena tingkat pendidikan seseorang itu mempengaruhi derajatnya di mata masyarakat. Selain itu, apabila tingkat pendidikan kita itu memadai, maka kita sendiri pun itu akan lebih mudah dalam bersosialisasi atau berinteraksi sosial. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada beberapa aspek dalam menciptakan lingkungan yang islami, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua masyarakat, guru, materi pelajaran, dan yang terakhir lingkungan sekolah. Yang pertama di sini adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan pendidikan di dalam keluarga ini adalah lingkungan yang paling pertama dan paling utama. Karena dalam lingkungan ini anak awal atau pertama kalinya mendapat bimbingan. Nah, karena kenapa kok dikatakan lingkungan pendidikan yang paling utama? Karena sebagian besar dari kehidupan anak atau kegiatan anak dalam sehari-hari itu adalah di dalam keluarga. Nah, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Nah, tugas utama dari lingkungan keluarga ini yaitu untuk meningkatkan pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dan sifat dan tabiat anak sebagian besar itu diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Nah, dari sini sangat jelas bahwa orang yang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup pendidikan anaknya kelak itu adalah orang tuanya. Nah, yang dimaksud bahwa orang tua itu bertanggung jawab pada pendidikan anak itu yang bagaimana? Nah, seperti ini. Seorang anak itu kan dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya. Keadaannya pun penuh ketergantungan dengan orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ia lahir dalam keadaan masih suci. Nah, maka lingkunganlah yang akan menentukan kemana anak itu ketika dewasa. Nah, dengan itu menunjukkan bahwa kehidupan seorang anak pada saat itu benar-benar tergantung kepada orang tuanya. Maka oleh karena itu orang tua wajib memberikan pendidikan pada anaknya, dan yang paling utama di mana hubungan orang tua dengan anaknya itu bersifat alami dan kodrati.
Selanjutnya yang nomor 2 ada lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan anak atau pendidikan seseorang. Karena di masyarakatlah seseorang itu bisa bergaul, menyaksikan beberapa peristiwa, melihat orang-orang berperilaku, dan di sana juga seseorang itu selalu menemukan peraturan dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Nah, lingkungan masyarakat ini yaitu merupakan tempat berbaurnya semua komponen masyarakat, yaitu baik dari agama, etnis keturunan, status ekonomi maupun status sosial. Nah, pengaruh yang ada di masyarakat ini dapat mempengaruhi anak terhadap dunia pendidikan. Nah, dengan demikian dalam pergaulan sehari-hari antara anak dengan masyarakat juga ada yang setara dan ada yang lebih dewasa dalam bidang tertentu. Nah, dalam bergaul di dalam masyarakat, anak juga harus memilih akan diajak bergaul. Jangan sampai salah memilih teman yang tidak beretika atau kurang baik dan tidak sopan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Kontrol dari masyarakat juga akan membantu dalam meningkatkan peran dan minat dalam berpendidikan. Tanpa adanya ikut serta mereka, maka mustahil pendidikan itu akan bisa berkembang. Sehingga antara orang tua, masyarakat, orang tua atau keluarga tadi, masyarakat, itu harus saling memberikan dukungan dan masukan, sehingga bisa tercapai pendidikan sesuai dengan permintaan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini ada beberapa peranata sosial atau social institution. Itu ada yang pertama peranata pendidikan, ini bertugas dalam upaya sosialisasi atau bersosialisasi. Yang kedua ada peranata ekonomi, yaitu bertugas mengatur upaya pemenuhan kemakmuran atau untuk perkembangannya. Yang ketiga ada peranata politik, yaitu untuk menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Yang keempat ada peranata teknologi, yaitu bertugas untuk menciptakan teknik untuk mempermudah manusia. Dan yang terakhir itu ada peranata moral dan etika yang bertugas untuk mengurusi nilai dan penyikapan dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya adalah guru. Guru merupakan suatu aspek penting dalam suatu proses pendidikan Islam dan sangat berpengaruh banyak terhadap peserta didik. Oleh karena itu, semua guru dalam pendidikan Islam harus senantiasa mencerminkan kepribadian yang Islami. Fungsi dalam hal ini adalah sebagai tauladan yang baik yang akan mempengaruhi atau menciptakan suasana yang Islami di lingkungan peserta didik. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk akhlak manusia dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam rangka membentuk akhlak tersebut, tidak bisa hanya diperkaya dengan materi agama atau akhlak semata, tetapi bagaimana pendidik mewariskan akhlak yang baik tersebut kepada anak didik. Sebelum akhlak yang baik tersebut diwariskan pada anak didik, terlebih dahulu pendidik harus memiliki dalam kepribadiannya. Selanjutnya, apa yang dimiliki tersebut dapat diwariskan kepada anak didik. Sesuatu yang harus dimiliki oleh pendidik Islami adalah di samping mempunyai ilmu umum juga mempunyai ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mempunyai sifat penyayang, penyabar, ramah, sopan, cinta sesama, suka membantu orang yang kesusahan, dan akhlak baik lainnya. Sebelum sifat-sifat ini diwariskan kepada peserta didik, seorang pendidik haruslah memiliki sifat-sifat tersebut pada dirinya, sehingga siswa menjadikan akhlak guru tersebut sebagai pedoman dalam tingkah laku sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung kepribadian guru memantul atau bias pada kepribadian anak didik. Tidak menyatunya amalan agama pada diri siswa adalah karena apa yang diajarkan oleh guru atau peserta didik tentang materi agama yang tidak dapat
mencerminkan dalam tingkah laku guru di sekolah dan di luar sekolah. Sehingga muncul anggapan pada siswa bahwa ilmu tersebut hanya untuk diketahui, bukan untuk diamalkan. Materi pelajaran. Setiap materi pelajaran harus selalu dihubungkan dengan ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa ilmu. Seperti halnya dengan mata pelajaran sejarah, bahwa ketika seorang guru menerangkan terjadinya revolusi yang memproklamirkan hak asasi manusia, maka guru yang bersangkutan harus mampu menjelaskan tentang pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Seharusnya pendidik berusaha memberikan materi pelajaran umum dengan mengaitkan dengan nilai agama ketika setiap kali mengajar, seperti mengajar matematika. Guru berkata, dalam barisan sholat, satu shaf ada 25 orang. Seandainya jumlah shaf 6, berapa jumlah semua orang yang sholat? Sholat sendirian di rumah mendapat pahala 1 kali lipat. Sementara sholat berjamaah di masjid mendapat pahala sebanyak 27 kali lipat. Berapakah pahala orang yang sholat secara berjamaah dalam 5 waktu sehari semalam? Dari contoh di atas, dapatlah dipahami bahwa memberikan kesan di samping siswa belajar tentang matematika, siswa juga diberikan materi tentang pentingnya sholat secara berjamaah. Sesuatu yang dapat dipetik dari metode semacam ini bagi siswa adalah setiap pendapat materi pelajaran mereka menerima juga pelajaran yang berjiwa agama. Lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, segala tindakan, ucapan, guru, dan termasuk pegawai, penjaga sekolah seharusnya menerapkan segala aturan atau norma yang telah ditetapkan bersama sehingga ditutup celah untuk dilihat oleh siswa segala ucapan, akhlak yang bertentangan dengan norma yang menjadi isi dari tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama. Praktek di lingkungan sekolah diterapkan ketika siswa mulai masuk gerbang dan berakhir ketika siswa mulai meninggalkan sekolah. Di sekolah misalnya, siswi diwajibkan memakai jilbab dan bagi siswa memakai celana panjang. Dalam praktek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, guru memberikan penjelasan di lokal tentang pentingnya membiasakan akhlak yang baik untuk memotivasi siswa yang melakukan hal-hal yang diperintah. Guru menjelaskan tentang pahala yang diperoleh bila melakukan hal-hal yang baik serta ancaman dosa yang timbul bila melakukan sesuatu yang melanggar agama. Berhubungan dengan perilaku sehari-hari, siswa diharuskan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, seperti membiasakan membaca doa setiap masuk dan keluar dari WC. Memasuki WC harus didahulukan kaki kiri dan keluar melangkahkan kaki kanan. Masuk ke dalam masjid harus membaca doa. Begitu juga bila keluar masjid. Untuk kegiatan di luar sekolah, setiap siswa diberi program khusus berupa amalan-amalan agama dan akhlak yang harus dikerjakan setiap harinya. Dalam hal ini, siswa diberi buku panduan tentang sholat-sholat wajib yang harus dilaksanakan dan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan. Seperti sholat wajib yang harus dilaksanakan dan amalan sunnah yang dianjurkan seperti sholat wajib 5 kali sehari semalam. Sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, membaca Al-Quran, membaca alamat surat, membaca buku-buku yang islami, hafalan Al-Quran, membantu orang tua, berdoa untuk orang tua, dan amalan-amalan baik lainnya. Kesemua amalan tersebut telah tertera dalam buku panduan. Tugas orang tua adalah membubuhkan tanda tangan pada setiap kolom yang sesuai menurut apa yang diamalkan. Dengan demikian, aspek-aspek penting tersebut harus dirancang secara sistematis untuk mewujudkan suasana yang benar-benar islami. Suasana ini akan menjadi warna dari keseharian peserta didik di mana mereka menimba ilmu pengetahuan. Jika suasana islami juga dilanjutkan di dalam keluarga dan masyarakat, maka besar kemungkinan tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan akan tercapai secara maksimal. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.